Terus kamu kebayang nggak ibu kalau nulis lamanya kayak apa tiba-tiba ada yang bajak terus dijualnya murah. Sebel nggak? Terus Miska mau beli buku KW, iya. Beli Megaumi. Nggak boleh beli buku KW. Beliin KW tadi. Parah banget, malu-maluin beneran. Ayah itu beli. Wah, haulah. Serius? Iya. Wah, ngaco sih. Tadi gue marahin ayah kamu. Abis itu yang Harry Potter juga. Tapi kan Ibu beli Harry Potter buku buat kalian nggak pernah KW loh. Itu Harry Potter yang dibawa tuh semuanya asli. itu kayaknya nggak KW tapi nggak kayak buku Harry Potter yang asli bener. Ayah yang beliin. Iya. Ih, kacau sih kalau kamu. Tadi gue bilangin. Buat beli present lagi. Ya nggak boleh dong. Ih, bukan aku yang beli ya. Bapaknya anak-anak tuh. Aku sih nggak beli buku bajakan. Nggak punya anak-anak. Amin, makasih doanya. Bisa ya orang beli Tuh, buku bajakan. bisa ya Nggak orang harga. beli buku bajakan. Nggak hargain usaha orang, mikir. Jangan ya, nak. Tuh, iya jangan Kan dong. aku nggak beli barang, ayah yang Kak, ibu gimana yang beli. tentang make up yang harus banget nggak tiap hari? Ya bagus dong, aku juga kalau make up nggak tiap hari. Velin siapa? Velin siapa? Enggak, Velin tuh peran ibu yang di film Radio Galau itu loh. Film Oh iya. Kupinang. gitu. Mana Kupinang? Aku tuh nggak terlalu sering pakai make up, jadi aku seringnya pakai sunscreen doang aja udah. Ribet kalau pakai make up tiap hari. Kenapa sih bu nggak suka? Aku nggak make up aja bisa jerawatan kayak gini, apalagi aku make up tiap hari. Ibu Purwokerto Gitu. di mana? Purwokerto lumayan jauh, tapi kalau Purwakarta nggak terlalu jauh. Parah sih, aku jerawatan banget. Tapi kamu cakep kakak, masya Allah. Aduh. Terus terus Jerawat kantong ringan. mata aku tuh, ini tuh dalam banget kantong Oke, matanya. ibu telepon ayah dong. Jadi di Korea itu ada buat penghilang kantong mata. Pokoknya nanti aku pas mau ke Korea aku pengen ilangin ini deh guys. Tapi nggak dioperasi ya. Cuma kayak perawatan gitu. Ada kok perawatannya. Emang hilang nanti Bisa. titik-titiknya. Apa dong kita ngomongin apa ya? Rafley. Iya, Ibu aku invite mau ayah. itu apa? Invite ayah. Nggak ada ya juga nggak ada di sini. Hah? Udah tidur kali dia. Desta. Boleh lihat aja. Mm-mm. Mm-mm. Nah, jadi aku kasih tahu lagi ya ke teman-teman. Pokoknya teman-teman yang punya komunitas di Abu Dhabi kasih tahu aku. Soalnya kemungkinan aku bakal ke sana. Cuman aku sebenarnya agak males sih kalau tahun ini karena kayak mepet banget. Terus kayak misalnya Agustus gitu, Agustus September gitu, terlalu dekat gitu. Karena aku Oktober aja udah pergi lagi. November aku pergi lagi, jadi kayak pergi pergi mulu gitu. Kayaknya aku akan rencana ini tahun depan gitu. Terus kalau misalnya di sana em, komunitasnya suka buku dan segala macam, itu komen aja di postingan aku. Soalnya kan tadi ada yang bilang Kak Jeddah aja gitu-gitu kan. Nah aku tuh masalahnya networkingnya, linknya lagi di ininya ke Abu Dhabi gitu. Ibu nggak pedal. Bukan nggak pedal. Review cincin. Enggak nih aku beli sendiri. Guys beneran deh aku beli cincin Aja aku tinggal sendiri. 5 kas. Dan aku suka banget sama cincin-cincin kayak gini. Emang aku suka, aku beli sendiri. Aku punya beberapa cincin yang aku beli sendiri. Emang lucu aja dan ada yang aku custom juga. Baca. Jadi nggak harus kalau punya cincin tuh berarti ada siapa gitu, ada seseorang atau siapa. Enggak lah. Ngapain? Ngapain? Dan nggak dikasih juga Coba. gitu. Ini beli sendiri. Pinjam. Susah sih, Kak. Telepon ayah Desta, Gumi invite ayah. Gitu.
Punya baru akik gak kak? Apa? Batu akik maksudnya. Ya Itu betul Mbak Fandi, kaca. betul. Apa? Kaca. Batu akik nggak punya aku. Kartier. Aku taunya buku akik. Hmm. Kayak tidur deh guys. Besok kalian pagi loh, cepetan. Bisa tidur gih. 3. Dua fase dengan ya tikus. Nah, ini teman-teman kalau misalnya mau nanya-nanya, nanyanya di kotak pertanyaan ini ya. Di questions, nanti aku jawab. Bu, aku nunggu buku terbaru, Ibu. Jadi sebenarnya aku udah bikin sih beberapa puisi buat yang terbaru gitu. Cuman aku tuh udah berusaha untuk supaya puisi-puisinya itu yang isinya tuh bahagia semua gitu. Cuman aku merasa kayak terlalu fata morgana banget gitu. Karena kan emang hakikat kehidupan kan gak harus semuanya, gak bisa semuanya happy terus kan. Dan kayak puisi tuh kayak buat aku tuh sesuatu yang untuk merayakan kata-kata yang nggak bisa diungkapin gitu. Nah, kebanyakan kan kebanyakan ungkapan untuk sesuatu yang tidak bisa diungkapkan itu kan biasanya perasaan yang memang agak cenderung melankolis kan. Dan gak harus sedih juga gitu. Nah, untuk happy tuh, untuk yang isinya full of happy tuh agak sulit gitu. Jadi mungkin bab per bab gitu. Happy, aku bahagia gitu. Cuman kan emang di dunia ini nggak bisa full of bahagia. Emang tempatnya lelah kan gitu. Jadi kayak kemarin aku dapet pertanyaan yang unik banget waktu pas book talk di Kuala Lumpur. Dia nanya, si Mbak ini nanya, kebetulan Mbak ini juga penulis. Terus dia nanya kan, apa tuh? Lauk-lauk makanan. Ibu tolong adain offline store all cerita sun ya. Doain ya, aku lagi nabung nih Miss Intan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Allah mudahin rezekinya. Jadi, si mbaknya ini nanya, gimana kalau Kak Aca itu suatu saat nggak pernah ngerasain kegelisahan dan kekhawatiran lagi. Bisa nggak tidur? Gimana kalau Kak Aca tiba-tiba nggak bisa ngerasain sedih lagi. Jadi itu semua nggak ada di dalam hati Kak Aca. Lalu gimana Kak Aca bisa melanjutkan tulisan-tulisan puisi Kak Aca lagi kalau perasaan, kekhawatiran, dan kegelisahan itu nggak ada. Itu kan ibu diomelin tuh. Sama lo juga tidur, Cak, biar pada ikut, kasihan. Nggak, mereka nggak peduli. Aku bangun nggak bangun juga. Aku tidur aja, dia juga nggak tidur-tidur. Nah, terus aku jawab gitu, aku bilang sama mbaknya, Mbak, kalau memang kesedihan dan kegelisahan juga segala kegundahan itu udah nggak di dalam diri aku, berarti aku udah wafat gitu. Karena hal yang mustahil manusia sampai wafat tuh cuman bisa merasakan kesenangan doang tuh mustahil gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir karena maksudnya nggak pernah khawatir aku akan berhenti menulis karena ya pada hakikatnya begitu, kita sampai wafat kan akan merasakan itu semua gitu. Nggak ada yang menjamin kita nggak bisa bahagia, nggak ada yang menjamin kita nggak bisa sedih gitu. Jadi ya gitu. Terus makanya ada yang pernah bilang bahwa selama kegalauan, kegundahan, dan kekhawatiran seseorang itu ada, maka disitulah puisi terus dirayakan. Yang ini menggunakan ya. Tuh. Ibu tadi ada yang mau ngesen lauk-lauk katanya. Lauk-lauk. Nggak ke atas deh. Itu. Tuh, bukan itu. Jadi kayak kalau ada tempat di mana tempat itu bisa membuat kita terus bahagia, ya tempatnya nggak di sini. Ya, gitu deh guys. Apa? Ya gitu deh. Ya udah repot, ulang lagi. Megumi tidur deh. Neng tidur. Terima kasih untuk kata-kata hari ini. Aku nggak bisa tidur, belum bisa tidur soalnya aku tadi siang tuh, tadi pagi tuh ibu nyampe kan. Aku tuh nyampe Jakarta tuh jam
jam setengah 9. Terus habis itu aku ngantuk banget kan, nyampe rumah tuh jam 10-an. Itu aku ngantuk banget karena aku sebelumnya kemarin tidur tuh nggak bener banget. Aku tidur tuh kemarin di sofa gitu di hotel karena kedinginan, jadi aku tidur di sofa. Terus udah gitu em, kita baru tidur itu jam 2-an, sementara pesawatnya jam 7 apa jam 6 gitu. Jadi aku jam 4 udah berangkat ke bandara. Kenapa? Jadi ini kurang tidur banget. Aduh. Terus ya udah, makanya aku tadi tidur siang dan lumayan agak lama tidur siangnya. Terus aku sekarang nggak ngantuk. Dibaca Megumi aja udah senang mereka. Lah kok lai uni lah malam koha. Terus tadi aku apa namanya baca salah satu buku, bukunya Ocean Wong yang Time is Mother ya kalau nggak salah. Kakak lihat Puisi yang di buku puisi yang lagi aku suka banget. Iya pokoknya dia buku puisi gitu. notis dong Kak, diksi Aca. Terus kata-katanya bagus banget. Em, jadi pokoknya puisinya itu tuh dia tuh puisinya penuh dengan puisi metafor banget ya. Saya penuh dengan metafora banget puisinya. Padahal sebetulnya makna dari puisinya si Ocean Wong yang Time is Mother itu tuh deep banget gitu. Isinya tentang makna kehilangan. Jadi dia nanti yang di kolom question aku jawab ya. Jadi dia itu kehilangan ibunya. Siapa? Dia cinta banget sama ibunya. Ada penulis. Nah si ibunya ini tuh pokoknya kanker apa gimana gitu. Dia akhirnya pokoknya dia sedih lah ibunya meninggal gitu. Hai Vino. Iya, admin ibu Diksi Aca. Terus apa namanya? Ada salah satu puisi dia tuh kayak lagi pergi sama temennya gitu. Terus di part puisinya tuh puisinya ngomong kayak gini, kata-katanya ngomong kayak gini. Aku sudah terlalu lelah untuk bahagia, tapi aku cukup dengan tertawa, bahkan dengan tersenyum selama gandengan tangan ini tidak terlepas gitu. Jadi dia tuh lagi pegangan tangan sama orang terdekat dia. Jadi kayak poinnya tuh ya nggak perlu terlalu berbahagia-bahagia amat, tapi selama bergandengan tangan dan selama kita deket dengan orang yang kita cintai, orang-orang yang kita cintain, itu akan menjadi lapang aja gitu. Jadi poinnya tuh bukan tentang kehidupannya aja, tapi tentang ya bukan tentang cerita atau tentang perasaannya aja, tapi tentang bagaimana melawan kehidupannya bersama lingkungan gitu. Bersama orang-orang terdekat gitu, tapi tanpa menggantungkan kebahagiaan kita ke orang terdekat ya gitu. Dongengin sebelum tidur. Enggak juga sih, aku lagi ceritain aja sama salah satu buku yang tadi aku baca. Jadi aku suka banget kata-katanya dia. Kayak udah terlalu lelah untuk berbahagia yang ya maknanya deep banget sih. God Ocean Wong. Iya bener Miss Intan tuh. Kakak lihat di mobil bukunya. Time is Mother. Ibu Aca barusan banget main ngemis voice lewat TV. Iya bener. Belum, aku belum tidur, aku belum ngantuk sih. Hah, Megubis voice yang mana ya? Yang tadi. Oh. Aku lagi banyak banget jerawat soalnya. Apa sih jerawat cinta lah, jerawat rindu, rindu sama siapa? Banget. Karena menurut aku kelemahan aku tuh adalah mengolah perasaan. Jadi mengolah dan mengontrol perasaan tuh sangat-sangat susah banget dan aku masih berjuang banget sama kayak gitu. Cakep. Nanti aku jual kok si linen spray alurnya. Ada. Apa nih? Banyak banget. Banyak banget pertanyaannya. Tuh. Oh nih aku mau jawab yang ini nih. Kak, kenapa nggak ditindak yang bikin buku KW-nya? Masalahnya yang bikin buku KW banyak banget yang jual.
Jadi kayak aku nggak sanggup sih mau iniin satu-satu, mau negur satu-satu. Jadi nggak usah lah. Ngapain capek? Kok mereka bikin buku-buku KW sih, Bu? Buat apa sih? Ya buat cari duit, tapi caranya salah. Gitu. Parah. Ya gitu deh Kak. Namanya juga hidup. Mana aku tahu jerawat siapa ya, Kak, jerawat aku sendiri lah. Aku pengen banget deh. Oh iya aku mau ngasih tahu nih nggak penting sih. Aku tuh baru dikasih tahu sama temen aku kalau si mudeng-mudeng yang di Bangkok itu dia ulang tahun hari ini. happy birthday, Mudeng. Love banget ya. Sedih banget aku, dia udah setahun aku tapi belum pernah ngeliat dia wujudnya. Ibu ke Thailand aja. Ibu pengen. Dan jadi tuh dia tuh dari Bangkok tuh kayak harus naik mobil lagi gitu loh guys, sejaman untuk ke apa namanya? Ke Ke kebun Ades binatangnya, ke zoo-nya. mancing yuk. Ya gitu. Kenapa dari buku KW jadi ke Mudeng sih? Gitu loh. Kayaknya aku mau ke sana mau ketemu sama si Mudeng. Kakak pengen ikut. Dan koleksi Mudeng aku tuh banyak banget. Koleksi hipo aku banyak banget. Dari mulai boneka sampai tuh 10 Juli Bu ultah si Mudeng tuh. Beda 2 hari sama Miska. Iya bener banget, baru banget. Teh di giginya ada cabe. Emang iya? Nggak ada. Tapi emang bener banget sih. Aku tuh semenjak pakai behel ya, asli nyangkut-nyangkut mulu, sebel banget. Gitu guys, aku punya koleksi mudeng banyak banget, koleksi hipo banyak, Masya Allah, Alhamdulillah. Kenapa pakai behel? Ibu giginya berantakan. Ih, gigi aku berantakan. Mana ya? Cepet. Tuh boneka ibu kayak jatuh deh, nak. Apa voodoo? Yang putih, si Mumin. Mumin apa Munim sih namanya. I don't like voodoo. Mumin, Dia lucu si Mumin. Terus birthday Miska itu cara mengolah perasaan adalah salah satunya dengan positive thinking. Karena setiap kejadian pasti ada hikmah terkandung Ini deh. di balik misteri kehidupan Beras. seseorang. Benar banget. Secara teori itu hal Iya. yang sangat mudah. Tapi ketika dipraktekin hanya orang-orang yang diberikan karunia yang Allah bisa lakukan, yang Allah kasih gitu. Yang orang-orang bisa ngelakuin itu. Dan aku termasuk orang-orang yang menurut aku belum di level itu. Jadi Punya boneka tungtu sahur. semoga Allah tolong ya. Kak Bel makan apa aja sih yang bisa? Sebenarnya bisa aja sih semua, cuman emang agak susah aja. Banyak, aku dikasih tuh banyak banget. Maksudnya yang ngasih aku banyak. Karena mereka tahu teman-teman aku banyak kasih itu juga karena tahu aku suka banget sama perintil-perintilannya, stiker-stikernya gitu. Di rumah lah. Coba aku jawab lagi pertanyaannya. Kak gimana cara refleksi diri? Ya setiap hari ini aja. Setiap hari muhasabah diri aja. Walaupun harus jatuh lagi, gagal lagi, bangkit aja lagi terus sampai wafat begitu aja terus. Insya Allah kalau masih punya perasaan mau refleksi diri atau mau muhasabah diri, ya Bismillah ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikasih taufik sama Allah gitu. Kak, cara melepaskan sakit hati terdalam gimana ya? Hah? Selain kibri. Sakit hati. Gimana? Nggak tahu juga sih. Asli, kayaknya jangan nanya sama aku deh. Soalnya aku tuh takut kalau ngasih tahu. Aku nggak pernah sih, aku nggak, insya Allah ya, aku nggak pernah kayak ngasih tips-tips agar ini gitu. Aku nggak pernah berani loh kayak gitu, karena menurut aku nanti aku akan diuji lisannya. Kalau misalnya aku udah ngasih tahu orang nih, entah kenapa, dengan aku ngomong kayak gitu, ya maksudnya selama
selama itu keluarnya bukan dari mulut aku ya, gitu. Emang ada, kalau ada dasar ilmunya ya udahlah, kita kan cuma nyampein. Tapi kalau aku yang kayak lo tuh harus gini, lo tuh harus gini, nyampein gitu. Nah, entah kenapa tuh nanti kayak kayak jadi doa aja gitu, Allah uji gitu lisannya. Nanti habis itu aku yang kayak gitu. Aku yang pas lagi di posisi kayak gitu. Nah, ternyata pada prakteknya susah gitu. Ibu muka breakout apa sih maksudnya? Jerawatan, ini lagi jelek banget. Udah. Emang aku pas pulang dari Kuala Lumpur parah banget sih. Sakit kepala aku. Kak, cara ngadepin haters dong, Kak. Ya apa yang mau dihadepin, ya udahlah. Diem aja. Menurut aku hmm, selama gini, aku pernah dengar juga gini dari kayak quotes gitu, dan menurut aku ini bagus banget quotesnya. Tapi aku lupa gitu. Ada yang aku ngeliat di YouTube apa di Instagram atau gimana gitu. Aku dikasih tau juga sama temen aku. Ini menurut aku bagus banget kata-katanya. Jadi dia bilang, em, orang yang diem di rumah aja, dia bisa kena em, kejahatan dari orang lain gitu. Maksudnya dia bisa kena, bisa dikomentarin sama orang lain yang dia nggak kenal ataupun dia kenal gitu. Ini orang yang diem di rumah ya. Jadi apalagi orang-orang yang membuka celah untuk dikomenin. Nah, ya udah, sama aja kayak gini sekarang. Sekarang kan aku sebenarnya lagi membuka celah orang untuk mengomentari aku kan. Gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di sini ada yang ngata-ngatain aku, ada yang komenin aku yang nggak enak, ada yang ya apapun lah, name it, gitu. Ya udah gitu. Kan emang nggak mungkin aku maksa semua orang suka sama aku gitu. Dan aku juga yang membuka celah itu gitu. Jadi kebayang nggak sih? Maksudnya emang udah hakikatnya manusia tuh nggak bisa terhindar dengan yang namanya celaan. Ibu Ya udah aja. tidur yuk. Kalau ibu tidur, kamu bakal tidur nggak? Iya, Yakin? iya. Karena suka kayak gitu. Kalau ibu nggak tidur, Megumi tidur nggak? Nanti ciut kepalanya. Emang bisa ciut ya? Itu apa? Nggak tahu. Ya udah ya. Aku sebenarnya masih pengen live sih. Karena aku susah banget tidur nih. Karena aku tidur siang tadi. Tapi dia nggak mau tidur tuh. Mau nggak ditemenin. Tuh udah ngantuk dia tuh. Bener banget nih Mas Daniel Joseph. Allahumma barik. Masya Allah sih. Yang bingung juga. Ya udah ya, aku juga besok harus pagi nih. Ada kegiatan pagi. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Ketemu kemana? Nggak gitu nih. Dapet aku ya. Ya udah ya, aku sama anak-anak mau tidur dulu. Nanti kita live lagi ya. Ya aku tuh gini, mau tidur tapi aku belum ngantuk gitu. Ya kalian juga nggak tidur-tidur. Ayo, ayo guys, tidur juga. Oh, Masya Allah. Mm-mm. Iya, aku mau. Aku mau banget tidur. Tapi aku nggak bisa tidur, aku nggak ngantuk. Hmm, sungguh aneh. Tidur udah, kasihan ih.
Oh iya, sama aku mau infoin juga sekali lagi jangan lupa tanggal 17 buat warga Bandung. Aku akan ke Bandung nanti. Aku bakal hmm, aku bakal ngapain sih? Oh, aku bakal seminar di Benar. sana. Kayak book talk gitu, tapi seminar aja. Ya udah deh, aku kalau gitu aku ditidur-tidurin dulu ya. Iya 17 Juli ini di Bandung. Lihat aja postingan, sorry sayang. Postingan story aku kan aku biasanya suka storyin gitu. Nah itu em, dimatiin aja boleh nggak Megumi ibu minta tolong lampu yang itu. Nanti lampu yang itu dihidupin nak. Iya. Ih gelap banget. Ntar dulu. Nah jadi aku tuh biasanya kalau mau tidur lampunya dimatiin gini, tapi aku tuh nggak suka lampu mati semua. Aku bukan tipe yang suka dimatiin lampunya semua. Jadi aku hidupin ada lampu gitu. Vlog. Ada lagi melepuh. Gitu. Terus ini koleksi hipo-hipo aku. Sama Reni. Tuh, nih punya anak-anak nih. Sedih ini. Hihihi, lucu banget. Gemes. Terus ada ini. Banyak banget sih hipo aku. Si mudeng. Lucu banget. Jelek tapi lucu ya. Ya gak sih? Ih, kalau kasih lucu aja ya. Ya maksudnya dia nggak, maksudnya bukan jelek-jelek, literally jelek gitu. Tapi lucu gitu. Jadi maklum. Iya, makanya. Ya udah ya, guys, aku mau tidur dulu. Itu ininya apa? Bantalnya benerin dulu Megumi. Ini kamu, ini adik kamu bisa nggak? Nah, Ih, ilernya barak banget kakak, yang benar ininya diginiin dulu kepalanya. Jangan kayak gitu, nanti sakit. Kepalanya itu kak digeser ke sana ke kiri. Enggak Gimana sih, insya dia? Allah enggak. Dianya miring Mudah-mudahan enggak. terus. Jangan gitu kak, kamu harus ada di bantal Miska. Geser lagi sini. Lah bangun dia. Nanti kamu jatuh, udah nih, sini. Ayo bobo bobo. Udah, bobo. Sian. Iya ini aku mau tidur nih, aku tidurin, paksain. Bye Megumi. Dadah. Eh, ih, masuk banget nih ada Gulian nih lagi. Apa? Pedal. Aku nggak bisa main pedal. Udah pernah nyobain tapi kayak nggak bakat. Marah dia. Jangan ah, Megumi. Ya udah ya, aku mau tidur dulu. Kasihan teman-teman juga kelamaan ini aku. Ya udah kalian juga tidur. Jadi ntar lagi juga udah mau tengah malam nanggung. Ya udah ya, dadah, assalamualaikum. Tuh Megumi, bye bye. Udah ya, dadah.